masalah keturunan atau pembawaan ya. And it linked to the male chromosome. Jadi dan terhubungkan dengan kromosom pria. Kromosom itu adalah gen pembawa sifat ya. Jadi laki-laki lebih banyak mengidap colorblind dibandingkan dengan perempuan karena pembawa kromosom gennya itu adalah laki-laki. Kemudian yang terakhir, jadi di situ katanya ceritanya ada tes pura-puranya. Coba check out this test for colorblind. Coba dia bilang di situ, coba lakukan sebuah tes untuk mengecek apakah kita buta warna atau tidak. Coba, jadi di sini apa? What does the paragraph tells about? Ya, C jawabannya C. Bisa ya? Oke. Bareng-bareng bisa. Bareng-bareng bisa. Oke, jadi itu menebak intisari dari sebuah paragraf dalam satu frase. Tadi udah belajar frase kan? Ini berarti tentang colorblind. Sekarang lanjut yang kedua. Oke. Tadi. Mas Arika, nggak iso ya? Tadi restart or whatever katanya, jadi kayak gitu-gitu. Tuh, nggak iso digerak-gerakin. Restart or postpone. Oke, thank you. Nah, sekarang reading for the geese yang 2, yaitu mengidentifikasikan intisari dari tiap paragraf. Paragrafnya tentang two frogs, 2 katak. Kemudian di situ paragraf pertama, a group of frogs were traveling through the woods and 2 of them fell into a deep pit. Jadi sekelompok katak mereka menjelajahi hutan, woods itu hutan, dan 2 dari mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam. Kemudian when the other frogs saw how deep the pit was, they told the 2 frogs that they were as good as that. Jadi ketika katak-katak yang lainnya yang tidak jatuh ya, melihat seberapa dalam lubang yang jatuh, mereka mengatakan kepada 2 katak tersebut, kalian lebih baik mati. Ya kan? Kemudian lanjutkan. Siapa tadi yang belum? Ya, Mbak Yuli. Gak kelihatan? Alasan biar dibacain. Yeah, the 2 frogs ignored the comments and tried to jump up out the pit with all their might. Jadi 2 katak tersebut, ya Bu, nggak apa-apa duduk situ. 2 katak tersebut tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh sekelilingnya. Kemudian berusaha sekuat tenaga untuk melompat keluar dari lubang tersebut. The other frog kept telling them to stop. Jadi sekumpulan katak yang di luar tadi itu tetap selalu berbicara bahwa sudah gitu, hentikan, kata dia kan. That they were as good as that. Ya, kemudian selalu dibilang lagi, kalian lebih baik mati.
Finally, one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. Akhirnya, salah satu dari katak tersebut mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sekelompok katak yang lain. Kemudian, dia menyerah dan mati. He fell down and died. Nah, kemudian, di paragraf selanjutnya, the other frog continued to jump as hard as he could. Yang masih selamat, ada 2 kan tadi. Katak yang lainnya melanjutkan untuk melompat sekeras-kerasnya atau setinggi-tingginya. Once again, the crowd frogs yelled at him to stop the pain and just die. Kemudian, sekali lagi, sekelompok katak tersebut berteriak kepadanya untuk menghentikan penderitaan dia dan memilih mati. He jumped even harder and finally made it out. Akhirnya dia bisa melompat tinggi dan keluar dari lubang tersebut. Kemudian, when he got out, the other frogs said, ketika dia keluar, sekelompok katak yang lainnya tersebut berkata, "Did you not hear us? Apa kamu tidak mendengarkan kami?" kata dia kan. Kemudian the frog explained to them that he was a deaf. Jadi dia menjelaskan bahwa saya tuli. He thought they were encouraging him the entire time. Jadi dia pikir orang yang bersorak-sorak itu adalah menyemangati dia, sehingga dia lebih keras, kemudian akhirnya keluar dari lubang tersebut. Nah, jadi itulah cerita tentang si 2 katak. Di situ ada sedikit pesan dari penulis. Be careful of what you say. Speak life to those who cross your path. Jadi intinya kita harus berbicara hati-hati. The power of words. It is sometimes hard to understand that an encouraging words can go such a long way. Anyone can speak words that tend to rob another of the spirit to continue in difficult times. Jadi di situ intinya adalah semangat itu bisa membangkitkan hidup kita. Sedangkan di sebaliknya, yaitu kata-kata yang kita ucapkan juga bisa menjadi pembunuh semangat teman-teman kita sendiri. Seperti itu. Ngerti cerita si katak ini? Iya. Oke. Sekarang coba lihat. Reading for the geese yang 2. What did other frogs say to the fallen frogs? Apa yang dikatakan? Ya, langsung di situ. Coba pertanyaannya. What did other frogs say to the fallen frogs? Apa yang dikatakan sekelompok katak yang lainnya kepada katak yang terjatuh ke dalam lubang tersebut? Untuk apa? Untuk berjuang atau untuk apa? Ya, menyerah. Apa itu? Menyerah. Ya. Ini gimana sih ini kuis kok dikasih tahu? Baru bisa garap kalau kayak gitu. Nanti latihan-latihannya di tes formatif juga dikerjakan ya. Jadi kita tidak boleh menjadi katak-katak yang di luar tadi ya. Nggak boleh juga yang jadi yang jatuh sebenarnya. Sudah?